Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita masuk pada bab fi ahkamil wudhu. Kita akan membahas tentang wudhu. Bagaimana kewajiban wudhu, apa sunnah-sunnah wudhu, dan apa syarat-syarat wudhu. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka di dalam surat ayat Al-Maidah ayat 6 ini, maka ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maka berbanggalah orang-orang yang beriman. Maka ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Dalam lafaz ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah, apabila kalian mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian apa? Tangan-tangan kalian sampai kepada siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kepada mata kaki. Taib, itu adalah dalil penjelasannya nanti yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang diperhatikan oleh Rasulullah dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Salah satunya yang paling utama adalah para sahabat, karena para sahabat ini adalah orang yang melihat praktek langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ayatul karimah aujabatil wudu'a lis-shalah. Maka ayat ini adalah bentuk kewajiban untuk wudu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya apa dalilnya wudu, ya ayat ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah. Ini seruan Allah kepada orang-orang beriman. Wa bayyanatil a'dha' allati yajibu ghuslaha wa maswaha fil wudu. Dan ayat ini juga menjelaskan apa saja yang harus dibasuh, anggota-anggota badan apa saja yang harus dibasuh. Pasti nanti pertanyaannya, faghsilu wujuhakum, pertama kali yang dicuci itu adalah wajah. Bagaimana dengan tangan? Nanti bahasannya ada. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan wajah, tangan, dan yang lainnya? Maka ini adalah unsur kewajiban di dalam wudhu. Berarti yang lainnya hukumnya sunnah. Paham ya? Nah, kemudian wahaddat mawaqi'il wudhu minha. Dan dalil ini juga sebagai dalil batasan wudhu. Taib, apa batasan wudhu? Wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Maka batasnya adalah siku. Wamsahu bi ru'usikum, cucilah keseluruhan kepala. Bukan sebagian ya, apa? Seluruh kepala. Itu batasannya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian dari kaki dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini adalah batasan-batasan. Jadi dalil ini isinya tentang kewajiban wudu, tentang anggota badan apa yang harus dicuci ketika berwudu, dan batasan apa saja berwudu itu. Tsumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatil wudu biqauli wa bi fi'li bayanan kafiyan. Kemudian ketika Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kemudian Rasulullah praktekkan ya dari amal perbuatannya, biqaulin wa fi'lin, dan Rasulullah juga mengatakan kepada para sahabat, dan Rasulullah juga melaksanakannya, bayanan kafian, penjelasan yang lengkap. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya agama untuk beribadah diwajibkan mensucikan diri hanya Islam. Tidak ada agama lain. Ya, tidak ada agama lain. Kemudian para jamaah, i'lam ayyuhal muslim, ketahui para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ini antum harus tahu bedanya. Di dalam wudu ini ada syarat, ada kewajiban, ada sunnah. Nah, tiga hal ini antum harus tahu. Apa itu syarat?
Apa itu wajibnya wudu, apa itu sunnah-sunnah wudu. Syarat ini adalah suatu perilaku sebelum melaksanakan wudu. Contoh real, antum boleh masuk sekolah SMP, syaratnya lulus SD. Apa maksudnya itu? Lulus SD dulu, baru kemudian masuk SMP. Faham ya? Jadi syaratnya itu. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fasyurut wal furud, adapun syarat sahnya wudu, adapun furud kewajiban wudu, labudda minha hasbal imkan, harus dikerjakan, harus dipenuhi sebisa mungkin, liyakunal wudu'aka sahihan, supaya wudunya antum ini jadi sah, maka syarat dan kewajiban harus dilakukan sebisa mungkin, semampu mungkin. Ya, karena nanti mungkin ada yang tidak mampu karena sakit. Wa amma sunan, adapun yang sunnah wudu, fahiya mukammilatul wudu. Sunnah itu adalah kesempurnaannya wudu. Ya. Wa fiha ziyadatu ajrin, dan sunnah itu adalah tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna sahatal wudu, dan meninggalkan sunnah bukan menjadi batalnya wudu. Faham? Jadi kalau antum meninggalkan sunnah wudu, wudunya antum tidak batal, karena sunnah itu hanya menjadi penyempurna. Tapi kalau wudunya antum ingin sempurna seperti Rasulullah, lakukan syurut, lakukan kewajiban, lakukan sunnah. Jangan dianggap sepele, karena sunnah ini adalah kesempurnaan bagi amalan yang wajib. Sholat wajib, sholat sunnah. Zakat wajib, sodakoh sunnah, ya kan? Puasa wajib, puasa sunnah. Haji, umroh pasti, ya. Terus kemudian haji yang kedua kali juga sunnah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap amalan yang wajib pasti diiringi amalan yang sunnah. Kenapa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Seorang yang sholat pahalanya itu cuma 1/8, setengah, 1/3, 1/7. Katanya malaikat, ya Rabb, gimana kita menyempurnakan pahalanya mereka? Hitunglah, lihatlah di sholat sunnahnya. Jadi kalau antum cuma sholat wajib dok tanpa sholat sunnah, ya amalan antum tidak sempurna. Faham maksudnya? Tayyib. Fasyurutu thamaniyah, syarat wudu ada 8. Ini yang harus antum hafalkan dan antum tulis. Al-Islam, syarat wudu itu harus Islam. Maksudnya apa? Muslim. Orang kafir tidak perlu wudu. Kenapa? Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalimatnya untuk orang yang beriman. 2, al-aql, tidak gila. Akal itu berakal. Ya, kemudian tamyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Biasanya usia tamyiz ini 7 tahun ke atas. Karena seseorang sudah wajib sholat itu umur berapa? Umur 7. Maksudnya apa? Diperintah. Maksudnya diperintah untuk sholat umur berapa? 7. Berarti dia harus apa? Wudu. Ya. Wajibnya ketika dia balik, ya. Fala yasihul wudu min kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah wudunya orang kafir, wala min majnun, dan juga orang gila. Dan juga tidak mungkin orang gila itu bisa wudu, ya. Wala min saghir la yumayyiz, dan juga tidak sah bagi anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Saya pernah ngomong kayak gini, Pak. Di pengajian saya ngomong bahwasanya puasanya anak yang umur 5 tahun batal. Ada yang ngomong, masa Ustaz 5 tahun anak saya sudah bisa puasa, masa itu batal puasanya? Ya coba suruh puasa sebulan, kuat enggak dia? Hah? Ini kan kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak kan, Pak? Iya kan? Kadang-kadang umur 5 tahun ini kan sesuai dengan apa? Moodnya, sesuai dengan apa? Moodnya, atau moodnya ya, semangatnya. Kalau tidak semangat tidak puasa. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wala mimman lam yanwil wudu, dan juga orang yang tidak niat wudu. Jadi orang yang tidak punya niat wudu tidak sah wudunya. Loh kok bisa? Bi annahu yatabarrudan. Misalnya sekarang musim panas, antum ingin mendinginkan diri, istilahnya orang Kaliproso mungkin ngadem, Pak ya. Akhirnya apa? Antum wudu. Tapi antum tidak punya niat untuk wudu, niatnya antum cuma ngadem. Maka antum tidak akan mendapatkan pahala wudu, dan wudunya antum tidak sah.
karena antum punya niat yang lain. Au ghasala a'dau liyuzila anha najasatan aw wasakhan. Misalnya antum ingin membersihkan bagian-bagian wudu yang kena najis, bagian anggota tangan antum kena najis, antum bersihkan, terus antum niat wudu, ya ndak sah, karena wudu bukan hanya mencuci tangan, ya kan? Wudu itu punya mukammilat, punya kesempurnaan. Yang kelima syaratnya apa para jemaah? Tadi syaratnya adalah Islam, al-aql wa tamyiz. Yang keempat adalah niat. Nah, niat tadi sudah kita bahas bahwasanya niat wudu, kalau dia tidak niat wudu, salah satu contoh tadi yang saya pakai apa? Ngadem. Ini sekarang musim panas, gimana caranya? Ayo ngadem, gimana? Wudu, maka wudunya tidak sah kalau niatnya ngadem. Tapi kalau dia niatnya wudu, dengan wudu itu bisa seger, tidak apa-apa. Yang penting niatnya apa? Wudu dulu. Yang kelima, wa isyaratu lil wudu'i aidan ay yakun ma tahuran kama sabaq fa in kana najasan lam yajizhu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, air yang dipakai wudu harus suci, mensucikan. Karena ada air yang tidak dapat mensucikan, tapi air itu suci. Jadi ada air suci tapi tidak dapat mensucikan. Misalnya apa? Kopi. Kan tidak mungkin antum wudu sama kopi. Ada yang pernah wudu sama kopi di sini? Atau mungkin wudhu sama kelapa degan, bisa? Tidak bisa, itu cuma air suci tapi tidak dapat mensucikan. Ada berapa air yang bisa mensucikan? Masih ingat? Air sumur, air mata air sungai, air hujan, air laut, air sumber. Itu air yang dapat mensucikan. Air ledeng bisa? Bisa, ya. Kemudian yang keenam para jamaah, wa isyaratu lil wudu aidan ayyakunal ma' mubahan. Ketika wudu airnya harus mubah. Loh, apa maksudnya air mubah? Fa in kana maghsuban aw tahassala alaihi bi ghairi tariqin syar'i lam yasihul wudu bihi. Misalnya airnya adalah air yang harta rampasan. Airnya harta rampasan. Misalnya tanahnya ngerampas punyanya orang lain, dibikin sumur. Paham? Ini punya antum rumah, ya sebelahnya antum tuh rumahnya orang, antum rampas tanahnya pakai sumur, tidak pakai izin, maka itu wudunya batal, ya. Terus kemudian selanjutnya hati-hati juga ini ya, yang listriknya nyolong, harusnya listriknya kena 1 juta per bulan, kenaknya 100, listriknya pakai ngambil air, haram juga ini. Kemudian para jamaah, lam yasih, pokoknya au tahassala ala bi ghairi tariqi syar'i. Dia mendapatkan air bukan dengan cara yang syar'i. Dia mendapatkan air dengan cara yang haram, la yasihul wudu' bihi. Maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Yang ketujuh, wa kadzalika yasyaritu lil wudu' ay yasbiqahu astinjau istijmar ala ma sabaqa tafsiluhu. Dan kemudian disyaratkan berwudu itu sebelum istinja, sebelum berwudu maka harus istinja atau istijmar. Misalnya begini, antum kencing terus wudu, batal Pak. Berarti harus apa? Cebok dulu. Jadi ketika antum kencing, antum buang air besar, cebok dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian wudu. Faham? Tayyib. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, syarat yang ke-8, wa yasyaritu lil wudu'i aidan izalatun ma yamna usulil ma'il jild. Menghilangkan semua apapun yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit. Banyak. Apa misalnya? Fala budda lil mutawaddi ayyuzila ma ala a'dha'il wudu' min tin aw ajin aw syam'in aw wasakhin mutarakim au asbaghi samika. Misalnya begini Pak, apapun yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya apa? Tanah. Nah ini mungkin bapak-bapak kalau petani biasanya tanah itu nempel di sini kan, itu juga harus dicuci, dibersihkan, ya. Kemudian apa? Ajin. Misalnya ibu-ibu ngadon tepung, itu kan banyak tepung nanti tangannya kan, itu juga harus dicucikan. Au syam'in, atau pakai lilin, ya. Au wasakhin,
ya, atau mutarakim, atau kotoran yang menumpuk, au asbagis semika, atau cat. Nah ini cat ini macam-macam, kutek apa yang lain, misalnya bengkel. Nah itu hati-hati itu ya, pilok. Nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu, tidak boleh langsung berwudu. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, liyajriyal ma'u ala jildil adwi mubasyaratan min ghairi ha'il. Supaya apa? Supaya air itu masuk kulit. Kalau air itu tidak masuk kulit, tidak bisa berwudu. Sama seperti orang yang tatoan. Ini orang tato itu tidak bisa masuk apanya? Airnya ke dalam kulit. Ustaz, tatonya di sini Ustaz. Kan tidak pakai, bukan tempat wudu. Lah antum kalau mandi wajib gimana? Ya iya kan, mandi wajib sama wudu sama enggak? Malah lebih besar mandi wajib, karena mandi wajib itu menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil. Terus gimana? Ya harus dihapus. Mahal Ustaz, banyak kok yang gratis. Kalau mau nanti tak kasih alamatnya yang di Surabaya, antum bisa datang ke sana. Tapi biasanya mereka minta syaratnya menghafalkan surat Ar-Rahman. Kira-kira bisa enggak yang tatuan? Ya agak kulhu misalnya, tidak apa-apa sudah loh. Kalau orang tatuan baca kulhu ahad bagus, masya Allah itu berarti. Apalagi hafal amma yatasa alun, langsung dikerjain. Ya, terus kemudian harus mengumpulkan sebanyak 15 orang biasanya. Nanti 15 orang itu dikumpulkan terus nah terus kemudian prosesnya itu lama. Kalau tatonya itu biasa sebadannya, itu kan sulit juga para jamaah. Ya apa ya, bertahap lah. Baru berapa senti, kan hitungannya 1 senti. Kalau antum ke rumah sakit itu hitungannya per senti. Nanti per senti berapa ratus ribu gitu. Ini kan gratis. Jadi harus sabar dan bertahap. Wa amal furudul wudu wa hiya a'dha'u fa hiya sittah. Apa kewajiban wudu? Kewajiban wudu itu ada 6. Ya, kewajiban wudu. Ahaduha ghuslul wajhi bikamiliha. Yang pertama adalah membasuh seluruh wajah secara sempurna, ya. Vertikal maupun horizontal nih, dari atas, dari tempat manabitil sya'r, tempat tumbuhnya rambut sampai kepada dagu sini. Ya ini juga masuk ya. Nanti insyaallah di bagian sunnah itu masuk. Terus kemudian dari perbatasan telinga dengan wajah ini sampai sini, itu namanya wajah. Jadi wajah itu begini, nih, sama ini ya. Batasnya wajah itu adalah telinga Pak ya. Kalau di atas ini, loh Ustaz rambutnya botak misalnya, tidak punya rambut, ya sudah, kira-kira rambut terakhirnya di mana? Ya bukan di sini terus gini. Nah ini bagiannya kepala. Ya sewajarnya lah, kira-kira rambut itu di mana tumbuhnya, ya itu sudah. Kemudian para jamaah wa minhu al-madmadah wal istinsyaq. Nah, di bagian wajah ini para ulama memasukkan kewajiban berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan memasukkan air ke dalam hidung dan kumur-kumur ini bukan suatu kewajiban. Kenapa? Karena di ayat tidak disebut. Yang disebut itu adalah faksilu wujuhakum. Tetapi kita bahas kitabnya Syekh Shalih Fauzan ini, beliau memasukkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu masuk pada ayat wajah. Paham? Jadi kalau misalnya antum ditanya, loh di dalam Al-Quran tidak ada nih kumur-kumur. Di dalam Al-Quran tidak ada ini memasukkan air ke dalam hidung. Ada, yaitu masuk di dalam wajah. Maka Syekh Shalih Fauzan mewajibkan itu. Tapi para ulama yang lain tidak mewajibkan. Jadi mungkin nanti ada ustadz lain yang datang, oh kumur-kumur itu tidak wajib, ya antum sudah siap gitu loh. Makanya di dalam ilmu fikih ini antum sudah harus siap yang namanya khilaf, perbedaan pendapat. Mungkin ketika saya ngisi ini begini, antum, oh ustadz yang lain tuh ngomongnya begitu ya, ya sudah biarin biasa aja gitu loh. Hal yang biasa seperti itu ya, dan tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kan ada dalil. Kalau tidak ada dalil baru jangan dipakai, bukan hilaf itu Pak. Itu ngawur namanya Pak. Ya. Nah kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, faman ghassala wajhahu wa taraka al-madmadha wal istinsyaq ahadahuma. Kalau misalnya ada orang yang mencuci wajah, kemudian dia meninggalkan kumur-kumur dan meninggalkan
memasukkan air ke dalam hidung atau salah satunya ditinggalnya, lam yasih wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Ini pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Ya, tidak sah wudunya para jemaah. Li'annal fam wal anfinal wajah, karena hidung dan mulut itu termasuk ke dalam wajah. Makanya para jemaah dimuliakan oleh Allah, wallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faghsilu wujuhakum, cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Fa amara bi ghaslil wajhi kullih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencuci seluruh wajahnya. Faman taraka syai'an minhu, barang siapa yang meninggalkan sedikit saja dari wajah, lam yakun mumtathilan amrullahi taala, berarti dia tidak mengerjakan perintah Allah azza wa jalla. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada wastansyaqa, karena Nabi Muhammad SAW juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Faham para jemaah? Baik. Jadi kewajiban yang pertama adalah membasuh wajah yang di dalamnya ada kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Faham? Tayyib. Ats-tsani, yang kedua para jemaah, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, mencuci tangan sampai kepada siku. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, mencuci kedua tangan sampai kepada siku, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ay ma'al marafiq, maksudnya bersama siku. Apa artinya? Li'anna Nabi SAW adara al-ma' ala mirfaqai, karena Nabi Muhammad SAW mengalirkan air itu sampai kepada siku. Nah, yang perlu antum ketahui, apa yang dilihat oleh Abu Hurairah itu tidak sampai siku, Pak, tidak pas. Ya, ternyata apa yang dilihat Abu Hurairah kepada Rasulullah itu Rasulullah melebihkan sampai lengan atas. Faham para jemaah ya? Jadi tidak pas sampai pada lengan. Nah, terus kemudian yang kedua, kebiasaan orang mencuci tangan itu dari pergelangan sampai siku. Ini salah. Mencuci tangan itu dari ujung tangan sini sampai selebihnya dari siku. Faham ya? Jadi kalau siku sampai mana, Pak? Sampai lengan, Pak. Ini yang dilihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dalilnya sampai mirfaq. Wa fi hadithi akhar, dalam hadis yang lain, ghasala yadayhi hatta ashra'a fil adudi. Ini dalilnya. Maka Rasulullah SAW mencuci sampai lengan atas, di atas siku. Jadi tidak pas siku ya Pak ya, di atasnya. Nah kemudian mimma yadullu ala dukhulil mirfaqain fil maqsul. Karena apa yang dimasukkan? Ya kalimatnya gini kan, siku itu masuk, berarti siku itu bukan batas akhir. Jadi selebihnya. Kenapa para jamaah? Kok Rasulullah mengatakan selebihnya? Karena kebanyakan orang lupa di siku. Ya, terus kemudian yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi, kebiasaan orang itu mencuci dari pergelangan sampai sini. Betul enggak? Itu kebiasaan. Padahal yang harus dicuci itu dari ujung sini sampai sini, Pak. Paham para jemaah? Tapi mungkin nanti yang punya istri dikasih tahu istrinya ya. Karena kan istrinya kan dan mungkin karena ini pelajaran fikih, saya sarankan mungkin pakai TV atau LCD. Jadi gambar yang diambil di sini bisa ditayangkan di samping. Ya, bisa pakai CCTV atau TV CCTV tahu ya CCTV. Nah, itu nanti CCTV dari sini bisa dialirkan ke TV. Jadi bisa ibu-ibu itu melihat. Ini kalau kayak gini ibu-ibu enggak bisa ngelihat ini. Iya kan? Nah, iya kalau sudah bersuami. Kalau belum bersuami, antum yang ngajarin. Repot kan? Bismillah. Ya nanti kalau memang CCTV itu kan murah ya, ndak terlalu mahal, yang ada TV nanti dialirkan, jadi CCTV itu di sana, ustadznya di sini, siapapun bisa, terus kemudian dialirkan ke TV. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan para jamaah. Wa tsalits mashur ra'si kullih, mencuci, membasuh semua kepala. Nah ini semua kepala. Biasanya kebanyakan dari ikhwan-ikhwan kita kebanyakan apa? Cuma jambulnya tok biasanya. Atau mungkin sampai setengah gitu ya.
Kemudian para jamaah, wa minhul udhunan, dan di situ masuk dua telinga. Di qouli ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Memang di sini tidak ada kalimat udhunan, tidak ada kalimat udhun di dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa qala sallallahu, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dari hadisnya, al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu termasuk dari kepala, gitu Pak. Jadi dalam surat Al-Maidah tidak ada telinga. Ya, jadi makanya apa? Kita harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita pakai Al-Quran tok, tidak jelas nanti Al-Qurannya. Karena Sunnah itu sebagai penjelas Al-Quran. Pelaksanaan itu ya Sunnah, hadis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya para jamaah, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma, fala yajzi'u mashu ba'dir ra's, maka tidak diperbolehkan hanya membasuh setengah dari bagian kepala. Jadi kepala itu dicuci. Nah, ini kalau mau praktek minggu depan, Pak. Bulan depan maksudnya. Karena kita cuma sebulan sekali di sini. Karena ini hanya penjelasan wajib, sunnah, syarat. Prakteknya besok. Siap praktek ya. Jangan biasa kalau anak-anak SD sama SMP kalau mau praktek tidak datang Pak, tidak hadir. Kemudian wasalith, yang ketiga, mashu ra'si kulli, tadi sudah. Taib. Ar-rabi', yang keempat, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, mencuci dua kaki sampai kepada dua mata kaki. Dan ini juga para jemaah yang dilihat oleh Rasulullah, yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mencuci sampai betis. Tapi memang batasnya sampai mana tadi? Ka'bain. Tapi cucinya Rasulullah sampai betis, Pak. Itu yang dilihat oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, wa ila makna ma'a, taib, artinya ila wa arjulakum ilal ka'bain. Ila di sini artinya ma'a. Apa? Wa dzalika lil hadithi al-warid fi sabatul wudu. Seperti itulah apa yang diriwayatkan dalam hadis, fa innaha tadullu ala dukhulil ka'bain fil maghsul. Karena ini dalilnya mengatakan bahwasanya dua mata kaki itu masuk ke dalam cucian. Jadi kalau antum mau mencuci dua mata kaki, itu cucinya di atas mata kaki, Pak. Sampai mana berarti? Sampai betis. Kalau siku sampai mana? Sampai lengan, gitu Pak ya. Karena paling sulit itu yang itu tadi, siku, kemudian mata kaki, itu paling sulit. Makanya hati-hati di dalam berwudu. Wal khamis, adapun yang kelima, at-tartib. Tertib ini apa? Berurutan. Bi ayyaksilal wajha awalan, yaitu mencuci wajah duluan, thummal yadain, kemudian dua tangan, thumma yamsahur ras, kemudian mencuci kepala, thumma yaksilu rijlaih, kemudian mencuci kakinya. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil ini para jamaah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah mendirikan salat, ya, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam rattaba al-wudu' ala hadhil kayfiyah, karena Nabi Muhammad SAW mentertibkan, mengurutkan wudu sesuai dengan apa yang telah ada dalam nas surat Al-Maidah ayat 6. Makanya para jamaah, kalau misalnya antum ditanya, kenapa kok kita harus urut? Ya karena Rasulullah urut sesuai dengan Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah dicuci apa dulu? Wajah dulu. Di dalamnya ada apa? Kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian apa? Kedua tangan sampai siku. Kemudian kepala dan dua telinga. Kemudian kaki. Berurutan. Kalau antum ditanya apa dalilnya berurutan? Lah ayat ini tadi yang berurutan. Ya ayat ini tadi berurutan. Tapi para jamaah,
tidak semua yang berurutan itu harus didahulukan. Salah satu contoh dalil yang mengatakan kita memberikan wasiat dan membayar hutang. Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memberikan wasiat daripada membayar hutang. Tapi realita yang ada para jamaah, hutang dulu yang harus dibayar, baru kemudian wasiat yang harus dibayar. Nah, nanti kalau misalnya antum mau tanya masalah wakaf, masalah apa itu nanti antum harus ikut semua nih Pak. Ini masih di dalam ranah fikih ibadah. Makanya antum harus datang terus. Kan cuma sebulan sekali, insya Allah tidak repot Pak. Ya. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok hutang dulu yang harus dibayar? Karena hutang itu lebih repot terhadap ahli waris. Ya. Nah, kemudian para jamaah, meskipun di dalam wasiat dan membayar hutang itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh antum bayar bersama-sama, tapi lebih mendahulukan yang hutang. Jadi sama-sama antum bayar. Ya, tapi tetap antum mendahulukan yang hutang. Setelah hutang baru wasiat. Setelah itu apa? Bagi waris. Orang kita sekarang kebalik, Pak. Dibagi waris, subhanallah, orang lain datang, orang tuanya hutang 100 juta. Waris sudah terbagi. Anak-anaknya mau bayari bapaknya? Jarang, Pak. Kalau bapak bayari anak, ikhlas. Tapi anak bayari bapak masih mikir. Padahal salah satu salah satu birrul walidain adalah selalu mendahulukan orang tua. Tidak bakal habis Pak hartanya antum kalau dipakai orang tua. Ayo sudah, tidak bakal habis. Nah, kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam rattaba al-wudu' ala hadhihi al-kayfiyyah wa qala hadha wudu' la yaqbalu Allah salatan illa bihi. Dengan wudu ini Allah tidak akan menerima wudunya seseorang kecuali dengan ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini kata Rasulullah, rawahu Ibnu Majah wa ghairi. Dan kemudian as-sadis, yang keenam tingkatan kewajiban adalah al-muwalah, terus menerus tidak terputus. Wa hiya ayakuna ghusl a'dha'il madhkurah, yaitu semua apa yang dicuci yang sudah kita jelaskan mutawalian, yaitu terus menerus, bihaitsu la yafsil bainal ghusl wudu'in wa ghusl adwin alladhi qablahu, yaitu tidak terpisah, tidak terputus ketika antum berwudu. Misalnya begini Pak, ini wudu, istri antum panggil-panggil, Bi, ya, tolong itu balikkan apa, kembalikan dulu itu apa, telur yang baru di wajan. Aduh, ini baru wudu ini. Ada dilepas dulu wudunya, nganu telur dulu Pak, ngaduk jajan, bikin kuah, nganu nasi, kan lama. Balik lagi batal antum karena dengan waktu yang sangat lama. Jadi terus menerus itu seperti itu, tidak boleh terputus. Ya. Kemudian bal yatabi' ghusl a'dha' al-wahid talwal akhar hasbil imkan, maka sedapat mungkin antum mengikuti semua wudu itu. Makanya urusannya antum selesaikan dulu. Misalnya istrinya minta bantuan, anaknya minta bantuan, selesaikan dulu, baru kemudian antum berwudu supaya wudunya tidak terputus. Hadhihi furudul wudu, maka inilah kewajiban wudu allati la budda minha fi ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabih. Maka ini antum harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh antum keluar dari ini. Ya, tidak boleh misalnya wudu, Ustaz gimana kalau misalnya saya mau wudu dengan inovasi terbaru. Nah, ini enggak boleh. Berinovasi di dalam ibadah itu enggak boleh, Pak. Karena al-asal fil ibadah haram, karena asal dari ibadah itu haram illa kecuali dengan dalil. Jadi penghalalan ibadah itu dengan dalil. Makanya antum tidak boleh berbuat sesuatu. Makanya ketika ada orang yang berinovasi dalam hal ibadah, maka dianggap sesat. Contohnya misalnya dulu ada mantan pendeta terus masuk Islam, kayak misalnya Roy kalau tidak salah di mana, di Malang. Dia sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, dengan nama Allah. Jadi pakai bahasa Indonesia. Langsung MUI turun, diperkarakan, langsung ditangkap. Kalau tidak salah di penjara 2-4 tahun.
Sepengetahuan saya seperti itu. Maka ini adalah inovasi-inovasi yang terbaru, tidak boleh mengganti ibadah karena sholat wajib dengan menggunakan bahasa Arab. Beda dengan nikah, Pak. Kalau nikah boleh antum mengikuti adatnya antum dengan menggunakan bahasa apapun. Jadi tidak semua adat itu ditinggal, Pak. Salah satu contoh nasi tempong. Itu kan adat, Pak. Kebudayaan itu. Tidak apa-apa dimakan, Pak. Ya. Tidak ada masalah. Jadi adat itu yang tidak menyelisihi syariat antum laksanakan. Ya, tidak masalah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qad ikhtalafa ulama fi hukmi tasmiyah. Maka para ulama telah berbeda pendapat di hukum tasmiyah. Tasmiyah itu apa, Pak? Apa bedanya tasmiyah sama basmalah? Ada yang tahu di sini? Kalau basmalah, tapi para jamaah, tasmiyah itu bacaan bismillah, itu tasmiyah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam wudu itu pada asalnya menggunakan tasmiyah, bismillah saja. Hal hiya wajibatun aw sunnah? Mengatakan bismillah ini wajib atau sunnah, hiya indal jami' masyru'ah wa la yanbaghi tarkuha. Intinya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ini maka yang mengatakan wajib nanti akan repot kalau wudunya di kamar mandi seperti yang kita lakukan. Ya. Kalau memang itu sunnah, antum di kamar mandi boleh antum tidak mengucapkan basmalah. Tapi pada intinya membaca tasmiyah itu adalah disyariatkan. Meskipun para ulama berbeda pendapat di antara wajib dan sunnah. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang saya pegang adalah sunnah, bukan suatu hal yang wajib. Tapi tetap disyariatkan, tetap baca. Seharusnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum kan bisa wudhu di luar kamar mandi, kan tidak harus. Kayak misalnya para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, ya wudhu dengan satu bejana. Lah ini kan kalau antum wudhu kan butuh jebur-jeburnya itu, Pak. Airnya masuk semua sampai keluar ngebles ini. Wudhu ngebles ini, ngebles kayak gini. Sarung ngebles semua. Ini Indonesia, turah-turah air. Jangan gitulah. Ya. Makanya para jamaah, wudhu ini juga tidak perlu boros. Coba tak, antum ketika antum buka keran, antum buka, antum cuci wajah, ini keluar terus, patenono. Jadi ketika keluar keran itu, kan ambil air secukupnya, matikan, cuci wajah antum, ratakan. Kan gitu, Pak. Ini ndak, nyuci wajah, ini terus keluar, ini boros para jamaah, boros ini. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wala yanbaghi tarkuha, tidak boleh kita meninggalkan basmalah. Wa sifatuha ayyaqul, bagaimana caranya? Bismillah. Wa inzad, apabila ditambah dengan kalimat ar-rahmanir-rahim fala ba'sa bihi. Kalau ditambah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa. Tapi pada asalnya memang tasmiyah, cukup dengan bismillah. Nah, kemudian para jamaah dimuliakan oleh awal hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya wallahu a'lam fi ikhtisasi hadhil a'dha arba'a wil wudu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menghususkan 4 ini saja, Pak? Wajah yang di dalamnya ada hidung dan mulut, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghususkan 4 ini para jamaah? Kok tidak yang lain? Li'annaha asra'u ma yataharrak minal badan liktisabiz dzunub. Ternyata 4 anggota ini paling cepat dapat dosa. Mata, paling cepat itu. Tangan, kaki. Ternyata 4 anggota badan ini paling cepat untuk mendapatkan dosa. Iya. Fakana fi tathhir zahiriyat tanbihun ala tathhir batiniyah. Karena mencuci yang lahir, yang nampak, ini juga mencucikan yang batin, yang ada di dalam. Jadi ketika antum mencuci yang ada di luar, antum juga mencuci apa yang ada di dalam para jamaah. Tapi para jamaah dimuliakan oleh Allah, kenapa hukum zina itu dirajam dan dicambuk?
Kalau lancing, perawan, masih belum nikah kan dicambuk dera. Kenapa kok badannya yang dicambuk? Kalau sudah pernah nikah, janda, duda, atau masih berstatus suami dan istri, terus zina, kenapa dilempari batu para jemaah? Kenapa kok badannya yang dihukum? Karena kenikmatan zina, kenikmatan jima itu seluruh badan, Pak. Makanya hukumnya seluruh badan dia. Faham para jemaah? Ya, jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan kepada kita, annal muslim kullama ghassala udwan minha hutta anhu kullu khati'atin asabaha bidzalikal udwi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, setiap kita membasuh anggota wudhu kita, berjatuhan, berguguran juga yang namanya dosa-dosa dari anggota tersebut. Baik. Berapa kali antum wudhu? 5 kali. Kurang, Pak. Tiap saat kok kita ini dosa. Kapan? Setiap antum berhadas wudhu. Terus kemudian kalau orang sudah banyak sholat, pasti dia banyak wudhu. Sebelum tidur wudhu. Mau sholat malam wudhu. Ini di luar sholat wajib ya. Setiap berhadas wudhu. Iya kan? Masya Allah para jemaah. Kalau antum tiap kencing wudhu, Ustaz susah. Betul gak susah? Susah. Lah wudhu kalau antum 3 kali susah. Wudhu 1 kali saja cukup. Maksudnya apa? 1 kali basuhan. Ya kebanyakan antum kan harus 3 kali, Pak. Kalau enggak 3 kali enggak marem, Ustaz. Itu yang gitu-gitu tinggalkan para jemaah. Ya. Kalau antum melatih wudhu dengan 1 kali usapan, insya Allah antum berwudhu terus lebih mudah. Loh, sekarang kan wilayah Banyuwangi panas, bukan wilayah yang dingin seperti Batu ataupun Malang. Kan bebas antum berwudhu seperti ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annaha takhruj khatayahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Dan kemudian dosa-dosa itu akan jatuh bersama dengan air-air yang jatuh, atau dosa-dosa itu akan jatuh pada tetesan terakhir. Boleh tidak habis wudhu diusapi? Ya boleh saja. Karena apa? Dosa itu bisa jatuh, gugur ketika saat antum cuci atau di yang terakhir. Tsumma arsyada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ghusl hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain. Setelah antum mencuci badan-badan antum, anggota-anggota wudhu tadi, antum diperintahkan untuk memperbaiki iman, yaitu dengan 2 kalimat syahadat, isyaratan ilal jam'i baina taharatain. Maka di sini adalah petunjuk Rasulullah, yaitu kebersihan di antara 2, al-hissiyah wal ma'nawiyah, lahir dan batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa apa? Wudu. Boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Paham para jemaah? Baik. Fal hissiyah, adapun yang fisik, yang lahir, takunu bil ma'ala sifatil lati bayyanaha Allah, yaitu dicuci dengan air sesuai dengan sifat dan apa yang telah dijelaskan oleh Allah fi kitabih dalam Al-Qur'an, man ghassala hadhil a'dha, dan siapapun yang mencuci bagian tersebut sesuai dengan apa yang Allah jelaskan. Wal ma'nawiyah, adapun yang batin, yang di dalam, takunu bi syahadatain allataini tutahhirani minasyirik, yaitu apa? Kita bersih dari syirik. Jadi kita ini selalu apa? Memperbaharui iman kita para jemaah dengan syahadat. Berapa kali antum wudu? Ya kan? Berapa kali antum memperbaiki keimanan antum para jemaah? Waqad qala Allah Ta'ala fi akhir ayatil wudu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan akhir dari ayat wudu ini para jamaah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, sesungguhnya Allah tidak ingin menyulitkan kamu, walakin yuridu litahhirakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmat kalian, 'alaikum la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang bersyukur.
Maka para jamaah dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa hakadha ayyuhal muslim. Seperti itulah ayyuhal muslim, syara'allahu lakal wudu. Allah telah mensyariatkan kepada antum untuk berwudu, liyutahhiraka bihi min khatayak, supaya dosa ini hilang. Walitimma bihi ni'matahu 'alaik, dan Allah ingin mencemurnakan kenikmatan kepada antum semua. Nikmat enggak wudu itu? Nikmat, Pak. Mukanya jadi bersih. Ini yang kelihatan mata ya, nikmatnya ya, bersih, seger, apa lagi? Mantap, enggak ngantuk. Lah iya kan? Enggak ngantuk. Orang kalau enggak wudu ngantuk. Coba ngantuk gitu terus wudu, hilang ngantuknya para jemaah. Subhanallah. Terus kemudian Allah memberikan satu hikmah, orang yang berwudu ghurra muhajjalin. Nanti di akhirat wajahnya akan bersinar. Coba antum lihat orang-orang non muslim, tidak ada yang bersinar, walau hatta putih, Pak, walau hatta putih. Tapi kalau orang habis sholat bersinar. Orang Islam yang tidak sholat petang, lah betul itu petang para jemaah. Nah kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ta'ammal al-iftitah al-ayatil wudu bihadin nida'il karim. Maka di dalam awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Maidah ayat 6, faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila man yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala khitabnya, perintahnya, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Berbangga antum Pak jadi orang beriman. Dipanggil sama Allah, hai orang-orang yang beriman. Maka para jamaah dimuliakan oleh li'annahu alladhi yuzghal li awamirillah, karena merekalah yang mendengarkan perintah Allah, karena merekalah yang menyimak perintah Allah dan melaksanakan. Subhanallah. Allah ini sayang sama kita para jamaah. Antum disuruh ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa ayat itu seruan kepada antum? Tentang puasa, tentang sholat, tentang wudu dan yang lainnya. Antum dipanggil. Kenapa Allah manggil antum para jamaah? Kenapa Allah manggil kita orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman adalah orang yang mendengarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yantafi'u biha, dan orang yang beriman itu yang mengamalkan perintah Allah. Makanya perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, itu beda kriterianya. Maka orang yang beriman itu lebih dalam lagi, Pak. Kalau ya ayyuhan nas untuk semuanya. Walihada qala Nabi SAW, untuk itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, kata Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Tidak ada beriman. Sudah gitu ke masjid, Pak ayo sholat, celana saya najis. Lah gimana? Mau sholat ke masjid celananya najis. Sudah saya sholat di rumah, lah gimana ini? Diajak ke masjid celananya najis. Gimana seorang mukmin tidak bisa menjaga celananya dari najis? Ya minta maaf Pak, apa dia itu habis kencing tidak cebok Pak? Akhirnya kan gitu pertanyaannya. Atau mungkin ketika dia kencing, dia tidak berusaha untuk menghindarkan celananya dari najis, nyiprat sana sini. La ilaha illallah. Orang muslim harus menjaga kesuciannya para jemaah. Pakaian dan dirinya dijaga, Pak. Wala yuhafidhu 'alal wudhu' illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Wa mazada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Adapun yang selebihnya dari apa yang sudah kita jelaskan itu hukumnya mustahab. Maksudnya apa? Sunnah. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajr. Maka barang siapa yang melaksanakan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Wa man tarakahu fala haraja alai. Maka barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka tidak ada masalah. Tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Wa man thamma sammal fuqaha tilkal af'al. Dan kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang dilakukan dan yang dilakukan oleh para ahlul fikih dalam perbuatan-perbuatan itu, maka mereka menamakan sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnah wudu, ay mustahabbatihi, atau hal-hal yang mubah. Wallahu a'lam. Mungkin azan terlebih dahulu karena sudah masuk.
Kita lanjutkan berjamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin din. Fa sunanul wudu' hiya wa ba'd. Sunnah-sunnah wudu adalah awalan as-siwak. Yang pertama adalah siwak. Ya. Siwak ini sudah kita jelaskan kemarin, wa taqaddam bayun fadilati wa kaifiyatihi, dan kita sudah jelaskan penjelasan tentang keutamaan dan tata caranya, wa mahallu 'indal madmadah, dan tempat ketika kumur-kumur. Liyahsula bihi wa bil madmadah tanziful fam li istiqbalil ibadah wa tahayyu li tilawatil Qur'an wa munajatillahi azza wa jalla. Dan kemudian untuk kumur-kumur tadi adalah membersihkan fam, membersihkan mulutnya untuk beribadah, membaca Al-Quran dan munajat kepada Allah. Itu adalah fungsinya as-siwak. Sudah kita bahas. Tsaniyan, yang kedua, ghuslul kaffaini thalathan, mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Nih pergelangan. Itu yang pertama ya. Fi awalil wudu qabla ghusl wajh, di awal wudu sebelum mencuci wajah. Li wurudul ahadits bihi, karena memang hadis yang dikemukakan atau yang dipraktikkan oleh Rasulullah, memang Rasulullah pertama kali adalah mencuci kedua tangannya sampai pergelangan tangan, dan itu dihukumi sunnah, bukan satu hal yang wajib. Wali annal yadain alatun naqlil ma'ilal a'dha, karena tangan itu adalah alat untuk memindahkan air kepada tempat-tempat wudu tersebut, anggota wudu ya. Fa fi ghaslihima ihtiyatan li jami'il wudu, karena mencuci dua tangan itu untuk menjaga anggota wudu yang lain. Jadi kan tangan itu kan apa ya, istilahnya kalau mau dibilang anggota badan kita yang kotor itu mungkin tangan, Pak. Ya, kenapa? Karena tangan ini adalah tempat yang bisa menjamah apapun. Ya. Nah, oleh karena itu dicuci dulu tangan ini supaya apa? Supaya anggota wudhu yang lain juga tidak ikut najis, gitu Pak ya. Tsalitsan, yang ketiga dalam sunnah-sunnah wudhu, al-buda'a bil madmadah wal istinsyaq qabla ghusl wajh. Mendahulukan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebelum mencuci wajah. Liwurudil buda'a bihima fil ahadits, karena mendahulukan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sesuai dengan hadis, lebih didahulukan daripada mencuci wajah. Wa yubalik fiha in kana ghaira shaim, dan di luar bulan puasa atau ketika kita tidak puasa harus bersungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung sampai pangkalnya. Sakit, tapi kalau kebiasaan enggak, insyaallah. Wa ma'nal mubalaghah fi madmadah, apa artinya? Apa maknanya? Ya, memasukkan air ke dalam hidung, idaratul ma', memutar-mutar air fi jami'i famihi, ya. Berkumur-kumur maksud, bukan masukkan air dalam hidung ya, berkumur-kumur, istinsyak baru ya. Maksudnya madmadah ya adalah kumur-kumur itu memutar-mutar air di seluruh mulut. Wa fil istinsyak, adapun memasukkan air ke dalam hidung, jadzbul ma ila aqsa anfi, menarik air sampai ke pangkal hidung. Jadi kalau kumur-kumur memutar-mutar Pak, buang kanan, buang kiri, buang kanan, buang kiri ya. Kalau air ditarik sampai posisi ini. Tata caranya mungkin insyaallah di kajian yang akan datang. Ini kan baru ya sunnahnya. Rabi'an, yang keempat, wa min sunanil wudu takhlilu lihya al-kadhifa bil ma' hatta yablughu dakhilaha wa takhlilu asabi' al-yadain wa rijlain. Nah, kalau punya jenggot maka disunnahkan untuk menyela-nyela, memasukkan air ke bagian dalam ya. Dan takhlil ini menggunakan apa? Menggunakan jari ya, boleh menggunakan jari seperti ini ya, masukkan. Dan juga takhlil asabi boleh menggunakan jari ya, ini takhlil asabi itu ini ya. Dan kemudian sama yang ada di kaki juga. Nah, kalau di kaki Imam Malik itu menggunakan kelingking, karena kelingking kan kecil, dipakai untuk memasukkan apa? Air ke dalam sela-sela yang ada di kaki. Nah, yang sulit itu yang kaki Pak. Kalau tangan kan tinggal gini aja ya, tangan ya. Ini sela-sela ini juga dihukumi sunnah, dan juga menyela-nyela
sela-sela jari kaki. Itu juga termasuk sunnah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Khamisan, yang kelima, at-tayamun. Yang kelima adalah at-tayamun. Apa tayamun? Mendahulukan yang kanan. Wa huwa badul bil yumna minal yadi wa rijlain qabla al-yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tidak boleh mendahulukan kiri, ya. Kemudian sadisan az-ziyadatu ala ghusl wahida ila thalathi ghasalat fi ghusl wajhi wal yadain wa rijlain, yaitu menambah basuhan menjadi 3. Wajibnya adalah 1. Jadi kalau kita melihat hadis itu Rasulullah itu membasuh 1. Dalam hadis juga dikatakan Rasulullah membasuh 2. Maksudnya 2 basuhan. Dalam hadis yang lain Rasulullah dikatakan membasuh 3. Yang wajib 1. Setelah itu adalah sunnah. Hadhihi syurutil wudu wa furudi wa sunanihi. Maka inilah syarat-syarat wudu, kewajiban dan sunnahnya. Yajdar bika an tata'allamaha wa tahras ala tadbiq fi kulli wudu liyakuna wudu'aka mustakmilan li sifatil masyru'ah litahuza 'ala thawab. Sepatutnya antum belajar dan semangat untuk mempraktekkan wudu supaya wudu antum sempurna sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah sehingga mendapatkan pahala. Wa nas'alullahu lana, dan kami memohon kepada Allah, walakal mazid, untuk mendapatkan tambahan minal ilmi nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal salih. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.